never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Di lintasan legendaris Misano, ketika suara mesin menggelegar dan ribuan tifosi bersorak, satu nama kembali membuktikan dirinya sebagai raja sejati MotoGP, Marc Marquez. Dengan performa luar biasa, ketangguhan mental baja, dan keberanian tak tertandingi, Marquez menaklukkan kandang para pembalap Italia dan membuat Marco Bezzecchi, sang tuan rumah sekaligus rival terkuat hari itu, mengakui kehebatan sang maestro. Dia benar-benar luar biasa, tekanannya konstan, nyaris sempurna, ucap Bezzecchi, sebuah pujian dari hati untuk salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Balapan MotoGP San Marino 2025 yang berlangsung di sirkuit Misano, minggu kemarin, mempertemukan dua nama besar, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi. Kemenangan diraih oleh Marquez dengan penuh ketangguhan, sementara Bezzecchi menyerah tipis di posisi kedua. Meski kalah, sang pembalap Italia menunjukkan performa yang mengesankan dan tak ragu menyatakan kekagumannya kepada Marquez. Marquez, pembalap asal Spanyol, tampil dominan di arena utama, berhasil menahan tekanan tinggi, terutama dari Bezzecchi yang memulai balapan dari pole position. Bezzecchi semula memimpin sejak start, tetapi tekanan Marc Marquez secara bertahap terasa. Di lap-lap awal, Bezzecchi mampu mempertahankan posisi terdepan, menunjukkan bahwa Aprilianya cukup kompetitif di Misano. Namun, keunggulan ini tak bertahan lama karena kombinasi aspek teknis, manuver dan pengalaman Marquez mengubah arah balapan. Ada beberapa faktor yang membuat Bezzecchi begitu terkesan oleh performa Marc. Salah satunya adalah bagaimana Marquez mampu mempertahankan konsistensi dan kecepatan di berbagai kondisi, termasuk bagian-bagian sirkuit yang paling sulit dikuasai. Bezzecchi menyebut bahwa tekanan dari Marquez membuatnya terus berada di batas maksimal, baik dari sisi fisik maupun mental. Menurut sumber tambahan, Bezzecchi mengatakan, Marc sedang memberikan saya tekanan yang besar setelah akhir pekan yang menurutnya sangat menantang namun memuaskan. Prestasi Bezzecchi sejatinya sangat patut diacungi jempol. Ia tidak hanya berhasil mendapatkan pole position pada sesi kualifikasi, catatan tercepat 1:31.34, tetapi juga memenangkan sprint race hari Sabtu sebelum balapan utama hari Minggu. Di sprint race itu, Bezzecchi tampil kuat, memanfaatkan momen ketika Marquez melakukan kesalahan dan menang di hadapan pendukung lokalnya sendiri. Pada balapan utama Minggu, Marquez tampil lebih matang. Setelah awal balapan yang ketat, ia berhasil mengambil alih posisi terdepan dari Bezzecchi dan menjaga keunggulannya hingga garis finish. Bezzecchi berusaha keras untuk tetap menempel, namun selisih waktu dan tekanan yang terus-menerus akhirnya memisahkan mereka. Hasilnya, Marquez juara, Bezzecchi menempatkan diri sebagai runner-up, dan Alex Marquez, adik Marc, mengisi podium ketiga. Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio melengkapi daftar 5 besar. Selain aspek teknis dan strategi, hal lain yang membuat Bezzecchi sangat menghargai Marquez adalah sikap profesional dan mentalitas yang dimilikinya. Bezzecchi menyebut bahwa memacu motor MotoGP dalam kondisi fisik yang sangat kompetitif, dengan tekanan dari pendukung lokal, bukanlah tugas mudah. Ia mengaku punya beberapa masalah teknis, terutama terkait performa ban dan pengereman, namun tetap mampu tampil di level tinggi hampir sepanjang akhir pekan. Kekecewaan karena tak juara tentu ada, tetapi Bezzecchi lebih memilih melihat sisi positif, bahwa ia bisa bersaing dan mendekati Marc Marquez dalam kondisi yang sulit. Keberhasilan Marquez sendiri memperlebar langkahnya menuju gelar dunia di musim ini. Setelah menang di San Marino, gelar dunia semakin mendekat dan kini ia membawa match point ke seri berikutnya, MotoGP Jepang. Kemenangan di kandang Bezzecchi ini juga menunjukkan bahwa Marquez tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki mental juara di sirkuit-sirkuit yang sangat menuntut, seperti Misano. Reaksi dari publik dan media juga positif terhadap bagaimana Bezzecchi kembali bangkit. Meskipun tidak meraih kemenangan di race utama, ia menunjukkan bahwa Aprilia dan dirinya sendiri memiliki evolusi yang besar dibanding musim-musim sebelumnya. Banyak pihak yang menyebut bahwa Bezzecchi kini bukan hanya pembalap yang tampil sebagai underdog, melainkan rival sejati yang harus diperhitungkan, terutama bila Marquez melakukan kesalahan atau bila kondisi balapan menguntungkan. Balapan di San Marino 2025 menjadi potret jelas dari persaingan MotoGP yang semakin ketat,
terutama antara Marquez yang sudah mapan dan Bezzecchi yang tengah naik daun. Marco Bezzecchi kalah dalam duel kali ini, tapi kekagumannya terhadap Marc Marquez bukan tanpa dasar. Ia melihat di depan bahwa untuk memenangkan persaingan seperti ini, tidak hanya dibutuhkan kecepatan dan motor yang baik, tetapi juga konsistensi, strategi, dan kemampuan mental untuk bertahan di level tertinggi. Kedepan, Bezzecchi tentu ingin mampu menutup celah yang ada, belajar dari part-part balapan yang masih menjadi kelemahannya, seperti pengereman, pemilihan breaku point di beberapa tikungan, serta pengelolaan ban dalam tekanan tinggi. Sementara itu, Marquez akan terus diperhatikan, bagaimana ia akan menjaga keunggulan poin dan bagaimana tim serta lawan-lawannya menyiapkan strategi untuk menantangnya, terutama di seri-seri berikutnya. Meskipun gelar dunia bisa saja sudah menunggu Marquez di Jepang, MotoGP bukan hanya soal gelar. Balapan semacam Misano menunjukkan bahwa setiap seri penting, setiap duel memberikan pelajaran, dan setiap pembalap baik juara atau penantang terus mengukir cerita. Marco Bezzecchi telah menunjukkan bahwa ia pantas berada di panggung besar itu. Dan walau kemenangan belum datang, respek dari rival dan publik menjadi bukti bahwa ia telah melewati satu tahap penting dalam karirnya. Pembalap andalan tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, tampil gemilang dan sukses merebut kemenangan dalam balapan utama MotoGP San Marino 2025, yang digelar di sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli, Minggu, 14 September 2025. Kemenangan ini terasa sangat spesial bagi Marquez, karena ia harus bekerja keras menaklukkan perlawanan luar biasa dari rider muda berbakat, Marco Bezzecchi, yang kini membela tim Aprilia Racing. Balapan ini menjadi salah satu yang paling menarik sepanjang musim, menghadirkan duel penuh tensi antara dua pembalap beda generasi. Marquez yang kini telah memasuki fase matang dalam karirnya, harus mengerahkan seluruh kemampuan dan pengalamannya untuk bisa menaklukkan Bezzecchi, yang dikenal sebagai murid dari legenda MotoGP, Valentino Rossi. Balapan dimulai dengan Bezzecchi yang berhasil mempertahankan posisi start terdepan. Sejak lampu hijau menyala, ia langsung melesat dan mencoba menciptakan jarak aman dari pembalap di belakangnya. Sementara itu, Marquez yang memulai dari posisi keempat langsung menunjukkan agresivitasnya dengan menyodok ke posisi kedua pada 2 lap pertama. Selama 11 lap awal, Bezzecchi tampil sangat konsisten dan impresif. Ia tidak hanya mempertahankan posisi puncak, tetapi juga mampu menjaga ritme balapan dengan sangat baik, sehingga Marquez tidak menemukan celah sedikit pun untuk menyalip. Setiap upaya overtake yang dilakukan Marquez selalu mampu dimentahkan oleh Bezzecchi dengan manuver defensif yang sangat presisi. Namun, momen krusial datang pada lap ke-12, ketika Bezzecchi melakukan kesalahan kecil di tikungan ke-8. Ia sedikit melebar dari racing line, memberikan ruang cukup bagi Marquez untuk mengambil alih posisi pertama. Tanpa pikir panjang, Marquez langsung menyalip dan memimpin balapan. Meski berhasil merebut posisi terdepan, Marquez belum bisa bernapas lega. Bezzecchi dengan cepat kembali ke ritme dan terus menempel ketat di belakangnya. Hingga lap terakhir, jarak antara keduanya tak pernah lebih dari setengah detik. Duel ini membuat para penonton di tribun dan penggemar di seluruh dunia tak bisa mengalihkan pandangan dari layar. Usai balapan, Marc Marquez mengakui bahwa balapan kali ini adalah salah satu yang paling menantang sepanjang musim. Ia tak ragu memberikan pujian tinggi kepada Marco Bezzecchi, yang menurutnya tampil luar biasa. Marco adalah lawan yang sangat tangguh. Selamat untuknya karena meskipun dia lebih cepat dari sebelumnya di putaran terakhir, dia mampu membalas dengan sangat baik. Ujar Marquez dalam wawancara yang dikutip dari Crash. Menurut Marquez, tekanan dari Bezzecchi sangat terasa sejak awal. Setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal, dan ia harus tetap fokus sepanjang balapan. Saya tidak bisa bersantai sedikit pun. Marco terus menekan, bahkan hingga garis finish. Ini membuat balapan menjadi sangat seru, tidak hanya bagi kami di lintasan, tapi juga untuk para penonton, lanjut rider asal Spanyol tersebut. Kemenangan di San Marino juga menjadi pelipur lara bagi Marquez setelah hasil buruk yang ia raih di sprint race sehari sebelumnya. Dalam balapan pendek itu, Marquez mengalami insiden terjatuh dan gagal finish.
Hal ini sempat menjadi pukulan mental bagi juara dunia 8 kali tersebut. Namun, ia menjadikan kegagalan tersebut sebagai motivasi untuk bangkit di balapan utama. "Hari ini saya punya api khusus di dalam diri saya," ungkap Marquez. "Setelah kesalahan kemarin, saya merasa harus membalas dengan cara terbaik. Dan balasan terbaik adalah dengan memenangkan perlombaan," tambahnya dengan senyum puas. Meski gagal merebut kemenangan, Marco Bezzecchi tetap menuai banyak pujian atas performanya yang matang dan penuh determinasi. Ia menunjukkan bahwa dirinya adalah salah satu pembalap muda yang patut diperhitungkan di era baru MotoGP. Bezzecchi, yang kini berusia 26 tahun, telah menunjukkan perkembangan pesat sejak naik ke kelas Premier. Di bawah bimbingan Akademi VR46 dan kini bersama Aprilia, ia semakin menunjukkan ketangguhan, baik secara teknis maupun mental. Dalam wawancaranya, Bezzecchi mengaku kecewa kehilangan peluang menang, namun ia tetap bangga dengan pencapaian timnya. "Kami sudah memberikan yang terbaik. Saya hanya membuat satu kesalahan kecil, dan itu cukup untuk kehilangan posisi. Tapi saya senang karena kami mampu bersaing hingga akhir. Marc adalah pembalap hebat dan saya belajar banyak dari duel hari ini," tutur Bezzecchi. Kemenangan Marquez di San Marino membuat perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025 semakin menarik. Ia kini memangkas jarak poin dengan rival-rivalnya di klasemen, terutama setelah beberapa pembalap unggulan seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin hanya finish di luar 5 besar. MotoGP musim ini terlihat semakin kompetitif, dengan banyak wajah baru mulai menantang dominasi para juara lama. Performa Bezzecchi menjadi simbol transisi generasi di MotoGP, sementara Marquez membuktikan bahwa dirinya masih menjadi kekuatan besar di lintasan. MotoGP San Marino 2025 bukan hanya soal kemenangan Marquez, tetapi juga tentang bagaimana semangat kompetisi sejati tersaji di atas lintasan. Duel antara Marquez dan Bezzecchi menjadi bukti bahwa MotoGP masih menjadi ajang balapan paling bergengsi dan menegangkan di dunia. Dengan sisa musim yang masih panjang, para penggemar balap motor di seluruh dunia tentunya menantikan lebih banyak drama, persaingan ketat, dan kejutan dari para pembalap terbaik dunia. Bos Ducati makin bangga. Pecahkan rekor poin semusim di MotoGP 2025, Marc Marquez punya kans tembus 600 poin. Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama di dunia MotoGP setelah tampil gemilang dan memecahkan rekor poin terbanyak dalam satu musim. Kemenangan dominan Marquez di MotoGP San Marino 2025 mengantarkannya pada torehan luar biasa, yakni 512 poin, rekor baru dalam sejarah MotoGP modern. Rekor ini tak hanya mematahkan dominasi statistik sebelumnya, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Marquez kembali ke performa terbaiknya sejak bergabung bersama Ducati. Kinerja brilian ini membuat para penggemar, analis, hingga petinggi Ducati tersenyum lebar. Tak tanggung-tanggung, bos besar Ducati, Claudio Domenicali, menyebut musim ini sebagai musim keajaiban berkat kontribusi besar dari sang pembalap Spanyol. Hingga musim lalu, rekor poin terbanyak dalam semusim masih dipegang oleh Jorge Martin, yang meraih 508 poin saat menjuarai MotoGP 2024. Catatan itu sempat dianggap sulit untuk dilampaui mengingat sistem poin yang terbatas dan persaingan yang ketat di grid MotoGP. Namun, Marc Marquez membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Dengan kemenangan di San Marino, Marquez mengantongi 512 poin, melewati rekor Martin bahkan sebelum musim berakhir. Padahal, masih ada 6 seri tersisa dalam kalender MotoGP 2025. Ini berarti Marquez masih punya banyak peluang untuk memperbesar rekor tersebut. Luar biasa. Apa yang dilakukan Marc musim ini sungguh fenomenal. Dia bukan hanya seorang juara, tapi seorang legenda hidup. Kami bangga memiliki dia di Ducati, ujar Domenicali dalam wawancara pasca race San Marino. Performa konsisten Marc Marquez sepanjang musim 2025 membuka peluang bagi pencapaian yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan dalam skenario ideal, menembus angka 600 poin, bahkan 700 poin dalam semusim. Dengan 6 seri tersisa dan maksimal 222 poin yang masih bisa diraih, dari sprint race dan full race,
Secara matematis Marc Marquez bisa menutup musim dengan 734 poin, jika berhasil menyapu bersih semua race tersisa. Meskipun menembus angka 700 terdengar ambisius, upaya untuk mencapai 600 poin kini menjadi target yang jauh lebih realistis. Saya tidak mau terlalu memikirkan angka. Fokus saya tetap sama, tampil maksimal di setiap balapan dan menikmati momen bersama tim. Tapi tentu saja, jika 600 poin bisa tercapai, itu akan jadi kebanggaan tersendiri, kata Marquez dengan senyum khasnya. Musim 2025 bisa dibilang sebagai momen kebangkitan Marquez. Setelah sempat diragukan usai masa sulit bersama Honda dan sejumlah cedera yang mengganggu performanya, pembalap asal Cervera itu kini menjelma menjadi raja baru Ducati. Ia sempat mencatatkan 7 kemenangan beruntun dan secara keseluruhan sudah memenangkan 10 seri musim ini. Tak hanya full race, Marc juga beberapa kali tampil impresif di sprint race yang kini jadi bagian penting dalam pengumpulan poin. Marc tampil seperti mesin. Dia sangat fokus, punya strategi matang, dan bisa menyesuaikan gaya balapnya dengan motor kami. Ini adalah kombinasi sempurna, tambah Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse. Melihat tren ini, sapu bersih dalam 6 seri tersisa bukanlah hal yang tidak mungkin. Apalagi, Marquez dan timnya kini berada dalam kondisi teknis dan mental yang sangat solid. Menariknya, meskipun sudah mencatatkan poin tertinggi sepanjang sejarah, Marc Marquez belum secara resmi mengunci gelar juara dunia 2025. Hal ini terjadi karena beberapa rivalnya, seperti Alex Marquez dan Francesco Bagnaia, masih memiliki peluang matematis, meski sangat kecil. Namun, dengan selisih poin yang sangat lebar dan tren performa yang terus menanjak, hanya keajaiban yang bisa mencegah Marquez dari merebut gelar juara dunia ke-9 sepanjang karirnya, dan yang pertama bersama Ducati. Saya belum ingin bicara soal gelar. Kami masih harus menyelesaikan sisa musim dengan baik. Fokus saya sekarang adalah MotoGP Jepang, ujar Marquez merendah. Seri berikutnya akan digelar di sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang, pada 26-28 September 2025. Ini akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Marquez untuk mendekati atau bahkan menembus angka 550 poin, tergantung dari hasil sprint dan full race. Motegi sendiri dikenal sebagai sirkuit yang menantang dengan kombinasi tikungan tajam dan lintasan lurus yang panjang. Namun, Ducati telah menunjukkan bahwa motor mereka mampu bersaing di segala jenis sirkuit musim ini. Jika Marquez mampu meraih kemenangan di Jepang, maka rekor 600 poin bisa semakin dekat. Bahkan, skenario penguncian gelar bisa saja terjadi lebih awal, tergantung dari hasil rival-rivalnya. Dengan semua pencapaian tersebut, wajar jika para petinggi Ducati merasa sangat puas. Keputusan untuk merekrut Marquez, yang sempat dianggap berjudi karena kondisi fisik dan performa yang sempat menurun, kini terbukti sebagai keputusan emas. Dia datang ke sini bukan hanya sebagai pembalap, tapi sebagai pemimpin. Ia memberi semangat baru ke dalam tim. Kami belum pernah sekuat ini secara teknis dan mental. Ini musim luar biasa, dan semuanya berkat kerja keras seluruh tim dan tentu saja Marc, pungkas Domenicali. MotoGP 2025 sejauh ini telah menjadi panggung bagi Marc Marquez untuk menegaskan statusnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Dengan rekor poin baru di tangan dan target ambisius di depan mata, semua mata kini tertuju pada Marc Marquez di 6 seri tersisa. Apakah ia bisa menembus angka 600 poin? Atau bahkan menantang angka magis 700? Yang jelas, musim ini adalah milik Marc Marquez, dan Ducati tak bisa lebih bangga dari ini. Bos Ducati curiga ada sabotase. Marc Marquez akhirnya keluhkan motor Desmosedici GP25 di MotoGP San Marino 2025. MotoGP San Marino 2025 diwarnai isu panas yang mengguncang padek Ducati Lenovo. Marc Marquez, pembalap andalan tim pabrikan Italia tersebut, secara mengejutkan mengeluhkan performa motor Desmosedici GP25 yang ia tunggangi pada hari pertama sesi latihan di sirkuit Misano. Isu ini berkembang cepat setelah bos Ducati dilaporkan mencurigai adanya indikasi sabotase di internal tim.
Marc Marquez, yang saat ini tengah dalam performa terbaiknya sejak bergabung dengan Ducati, harus bekerja ekstra keras pada Free Practice hari Jumat. Ia hanya mampu finish di posisi kelima pada sesi pagi, sebelum akhirnya bangkit dan mencetak waktu tercepat pada Practice sore hari. Namun, di balik hasil positif tersebut, tersimpan kegelisahan yang tidak biasa dari sang juara dunia 8 kali itu. Bukan hari yang mudah, meskipun saya merasa jauh lebih baik di sore hari. Namun, pagi harinya kami keluar dan saya harus benar-benar bernapas di balik helm karena rasanya tidak nyaman, ungkap Marquez kepada awak media di paddock Misano. Marquez menyebut bahwa motor Desmose di GP25 yang dikendarainya terasa berbeda dibandingkan seri sebelumnya, terutama saat di Catalunya. Ia menggambarkan motornya sebagai tidak stabil dan sangat agresif, sesuatu yang sangat tidak biasa mengingat GP25 dikenal sebagai motor dengan kontrol elektronik dan aerodinamika yang paling canggih di grid. Motornya tidak stabil, semuanya sangat agresif. Saya berjuang keras dengan motor. Kami melakukan sedikit pengaturan ulang untuk latihan sore itu, dan untungnya ada peningkatan. Tapi situasi ini sangat aneh dibandingkan dengan seri sebelumnya, tambahnya. Komentar Marquez yang lugas itu langsung memicu gelombang spekulasi. Tidak butuh waktu lama sebelum para jurnalis mulai menyelidiki apa yang terjadi di garasi Ducati Lenovo. Rumor yang paling mengejutkan datang dari sumber internal Ducati yang menyebut bahwa manajemen mulai mencurigai adanya unsur kesengajaan dalam performa buruk motor Marquez di sesi pagi. Salah satu petinggi Ducati Corse, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa tim teknik menemukan data aneh pada sistem kontrol traksi GP25 milik Marquez. Data tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara konfigurasi elektronik yang diprogram malam sebelumnya dan data aktual yang terekam saat Free Practice. Kami sedang menyelidiki lebih dalam. Tidak seharusnya ada perbedaan konfigurasi sebesar itu, terutama pada parameter penting seperti kontrol traksi dan mapping bahan bakar, kata sumber tersebut. Ducati sendiri terkenal dengan sistem keamanan teknis yang sangat ketat, termasuk penguncian perangkat lunak dengan enkripsi tingkat tinggi. Namun, situasi ini membuka kemungkinan bahwa ada pihak internal yang memiliki akses terhadap sistem dan dengan sengaja mengubah setting motor Marquez, kemungkinan besar untuk membuatnya tampil buruk. Dikenal sebagai pembalap berpengalaman, Marc Marquez tetap tenang di depan media. Meski demikian, dari ekspresi dan bahasa tubuhnya, jelas terlihat ia tidak puas dengan situasi yang terjadi. Ia bahkan menyebutkan bahwa beberapa bagian dari lintasan Misano kini menjadi tantangan tambahan karena motornya kehilangan kestabilan saat keluar tikungan cepat. Kecepatan para pembalap Italia luar biasa. Saya harus meningkatkan performa khususnya di beberapa area track jika ingin tetap kompetitif. Tapi jujur saja, motornya tidak terasa seperti biasanya, kata Marquez. Sikap hati-hati Marquez dapat dimaklumi. Ini adalah musim pertamanya sebagai pembalap pabrikan Ducati, dan situasi internal tim masih tergolong sensitif, terutama dengan persaingan antar pembalap Italia seperti Francesco Bagnaia yang juga ingin menjadi pusat perhatian Ducati di musim 2025. Situasi ini menjadi lebih kompleks jika dilihat dari sudut pandang politik internal Ducati. Kehadiran Marc Marquez, dengan segala reputasi dan pengaruhnya, menggeser dinamika tim secara signifikan. Beberapa pihak meyakini bahwa tidak semua orang di dalam tim Ducati menerima kehadiran Marquez dengan tangan terbuka. Desas-desus soal ketegangan antara kubu lama Ducati yang loyal terhadap Bagnaia dengan tim teknis baru yang didatangkan untuk mendukung Marquez semakin mencuat. Apalagi, beberapa staf teknis Repsol Honda dilaporkan ikut bergabung bersama Marquez ke Ducati awal musim ini. Ducati sedang dalam masa transisi kepemimpinan teknis. Ketika ada pergeseran kekuasaan seperti ini, potensi konflik internal menjadi sangat nyata. Jika benar ada sabotase, ini bukan hanya soal balapan, tapi juga soal siapa yang menguasai arah pengembangan motor di masa depan, ujar seorang analis MotoGP kepada Gazzetta dello Sport. Tim Ducati Lenovo kini sedang menyelidiki lebih lanjut dugaan sabotase ini. Dorna Sports, selaku penyelenggara MotoGP, juga telah diberitahu terkait temuan data yang tidak biasa pada motor Marquez. Jika bukti kuat ditemukan, ini bisa menjadi salah satu skandal teknis terbesar dalam sejarah MotoGP modern. Sementara itu, Marquez dan timnya akan berupaya menjaga fokus menjelang sesi kualifikasi dan balapan utama hari Minggu.
Meski tantangan teknis dan non-teknis terus menghampiri, Marquez menegaskan bahwa tekadnya tidak akan goyah. Kami akan terus bekerja. Masih ada waktu. Saya percaya pada tim saya, dan kami akan kembali kuat, tutupnya tegas. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.